apa yang disebut dalam hadis Nabi sebagai muwajjahah, ya, saling kita bertatap wajah itu memberikan pengaruh bagi saudara-saudara lain, ya. Makasih juga untuk Mas Deris Arista, ya, dalam perjalanan sepertinya lagi nyetir, ya. Saya ngelihatnya mungkin nggak salah, ada juga Mbak Ida, ya, yang sudah on cam, ya, yang lainnya mudah-mudahan bisa on cam. Malah di kesempatan di sore hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai mengikat hati anak yang kemarin sudah kita bahas poin-poin utama bahwa hakikat mengikat hati adalah tahapan bagaimana kita bisa menguasai seseorang, bahwa hakikatnya hati adalah raja dan raja itu kalau sudah kalah insya Allah yang lain akan tunduk. Itu yang kita pelajari, bahwa dakwah Nabi pun kalau kita lihat sejatinya memulai dengan mengikat hati, bahwa Nabi lebih dulu membangun kesan sebelum pesan. Nah, ini ingat, Nabi membangun kesan dulu sebelum pesan. Kita bisa lihat misalnya yang sederhana, bagaimana selama ini orang menyangka Nabi memulai dakwah dari umur 40 tahun ketika diangkat menjadi Rasulullah, menjadi Rasul gitu. Padahal hakikatnya bahwa 40 tahun sebelum diangkat jadi Nabi atau Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah membangun kesan. Ya, orang hatinya sudah terpikat, ya, dengan apa? Dengan hal yang membuat orang-orang terpesona, terutama dengan akhlaknya, sehingga muncullah branding yang disematkan dari masyarakat kepada Nabi. Brandingnya adalah ketika orang mengatakan Nabi sebagai Al-Amin. Kita sudah sama-sama paham. Kenapa? Nabi tidak membuat branding ini dari dirinya. Tak pernah ada riwayat Nabi bersalaman kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad, bagi saya Al-Amin, ya. Nggak begitu. Karena Nabi hakikatnya Al-Amin adalah bentuk dari apresiasi masyarakat atas kesannya terhadap Nabi yang memang digelari Al-Amin. Jadi, bagaimana seseorang ayah dan bunda mampu membuat hati anak itu terkesan sebelum memberi pesan. Karena kalau hati seorang terkesan, maka pesan itu akan mudah dicerna, bahkan pesan itu akan dicari, ya. Betapa banyak orang itu ketika terkesan dengan seseorang, quote-quote-nya dicari. Ya, quote-nya, aku mau cari quote-nya Ustadz Abdul Somad, karena terkesan. Aku mau cari quote-nya misalnya siapa, Ustadz Adi Hidayat, karena terkesan. Setiap orang yang mampu membangun kesan, dia sudah menguasai hati dan dia mudah dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Demikian juga orang tua. Maka problem yang harus kita upayakan dalam upaya menaklukkan hati anak, ya, dalam orang tua, yaitu bagaimana bisa memahami jurus yang bisa membuat hati anak terikat. Tapi sebelum kita membahas tentang jurus, bahwa hati yang sejatinya adalah dalam genggaman Allah. Hati manusia kan berada dalam genggaman Allah. Maka sejatinya di Allah pula yang dalam hal ini bisa menguasainya. Sehingga untuk jurus menaklukkan hati di dalam Islam tidak bisa kita peroleh kecuali meminta kepada pemilik hati. Disinilah hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh parenting ala barat. Di mana parenting ala barat mungkin lebih mengedepankan apa yang disebut sebagai teknik, ya, skill, dan itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Tidak salah sih, tapi mereka melupakan apa yang sejatinya menjadi pondasi sebagian besar orang itu bisa terikat, apa yang disebutkan sebagai pengikat hati, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat 63. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum. Ya, sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, kamu tidak akan bisa. Walakinnallaha alafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati. Maka sebagai orang tua, ayat ini harusnya jadi ayat pegangan. Bahwa kekuatan hati kita untuk bisa terikat dengan anak itu sangat dipengaruhi dengan hubungan kita dengan Allah. Maka berlakulah rumus yang disebut cinta segitiga. Bahwa kuatnya hubungan kita dengan anak sangat erat dipengaruhi kuatnya hubungan dengan Allah. Ya, kalau kita lihat anak kita ada satu, maka jangan begitu anak ada tiga, jangan sampai hubungan dengan Allah masih sama dengan saat anak masih satu.
Ya, kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa Allah yang mengikat hati, maka talinya harus banyak. Kalau anaknya satu dan anaknya tiga, maka akan berbeda cara mentreatmentnya. Nah, sebagian besar orang tua dalam hal ini lupa dalam hal mengikat hubungan dengan Allah, terutama ketika anak sudah mulai banyak. Sehingga ibadah yang dahulu dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan pada saat dia bujang atau pada saat dia punya anak satu, terasa ya tidak bisa membuat begitu anak banyak itu teratasi. Jawabannya adalah karena dia tidak menambah ibadahnya, tidak menambah kekuatan tali yang sejatinya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana salafus soleh, semisal misalnya Said Al-Musayyab, yang dia setiap malam memandang wajah ayahnya, wajah anaknya, maka disitulah dia merasa makin semangat untuk ibadah. Kenapa? Karena sadar bahwa ketika dia ingin membuat anaknya itu bisa dikuasai hatinya, dia tidak bisa mengandalkan dirinya, dia minta kepada Allah. Satu anak kalau dibayar dengan ibadah satu malam itu 10 rakaat, maka harusnya kalau dua anak 20 rakaat. Rumusnya seperti itu. Nah, inilah hal yang mungkin selama ini kita remehkan. Bahwa hal yang pondasi yang kuat yang membuat hati anak terikat itu adalah ketika orang tua merutinkan apa yang membuat mereka mudah terkesan. Di dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala misalnya membuat isyarat bagaimana sosok baginda Nabi SAW disebut sebagai ahli dalam komunikasi yang mempengaruhi bagaimana seorang anak dalam hal ini ya bisa terkuasai. Bahkan Nabi bukan hanya kepada anak, kepada seluruh objek dakwanya sangat bisa menguasai. Misalnya kita lihat ketika Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami hendak memberikan kepadamu Muhammad perkataan yang berat. Secara harfiah, qawlan thaqila maknanya perkataan yang berat. Ya maknanya, tapi makna perkataan yang berat dalam hal ini, dalam ayat ini sejatinya dimaknai juga sebagai ulama sebagai perkataan yang berbekas, perkataan yang berbobot ya, sehingga kata-kata yang muncul itu akan mengejlep ke hati, yang itulah kekuatan Nabi, bahwa Nabi dibekali kata-kata yang mampu membuat orang lain tersentuh sehingga ngejlep ke hati. Dan ini bisa kita buktikan misalnya bagaimana Nabi itu ya kalau ngomong walaupun sebentar tapi bisa membuat orang tersentuh. Ya mengapa misalnya ada satu sahabat misalnya dulunya kafir namanya Tufail yang pada dia berasal dari Taif, dikasih tahu sama Abu Jahal, kamu kalau lewat Mekah hati-hati ya. Pokoknya sumpel kuping kamu, jangan sampai dengar omongannya Muhammad, nanti kamu berubah keyakinan. Dan Tufail meyakini ini, dia sumpel kupingnya. Ketika dia melewati majelisnya Nabi Muhammad SAW, ternyata maaf ya sumpelannya itu sedikit copot gitu ya, dan itu membuat dalam hal ini ya akhirnya dia barulah mendengar apa yang disampaikan Nabi, dan tiba-tiba ya dia pun tersentuh dan ujung-ujungnya masuk Islam. Ya, Masya Allah ya, baru ngomong dengar omongan Nabi, masuk Islam. Dan luar biasa Nabi ini. Ya, itu yang membuat Abu Jahal bilang, ya kalau bahasa anak zaman now, gue bilang juga ape gitu ya. Dibilangin sumpel kuping, malah dengerin. Jadi hal-hal seperti ini sangat ajaib di masa Nabi. Bahkan ada riwayat disebutkan misalnya, ketika Walid bin Mughirah disebutkan, ya beliau begitu bencinya dengan Muhammad SAW. Ya, maka saat itu Walid membuat perhitungan. Ya, karena Walid ini kenapa benci? Sebenarnya Walid adalah sosok seorang pembesar Quraisy yang sangat percaya akan datang Nabi akhir zaman. Karena Walid adalah salah satu tokoh pembesar Quraisy yang rajin membaca yang namanya kitab suci umat terdahulu. Jadi dia baca tuh tentang dari Taurat, Zabur dan Injil, dan dia meyakini akan datang Nabi akhir zaman. Nah, cuma kesimpulan dia bahwa Nabi akhir zaman itu yang akan muncul adalah diri dia. Jadi dia selama ini GR menyangka, aduh kapan Jibril datang sih gitu ya. Kok bukan saya dilantik, dan ini prasangka seorang Walid ya bahwa Nabi yang dimaksud tadi diri dia, dan ini diabadikan dalam surat Az-Zukhruf ya kalau tidak salah ayat ya serupa ya 26.
ketika beliau mengatakan laula nuzila hadzal Qur'an ala rajuli minal qaryataini azim. Mengapa Quran ini tidak dikerahkan atau diserahkan kepada dua tokoh di dua kota? Jadi yang dimaksud dua tokoh dua kota ini kata para ulama ada dua. Menurut pendapat mereka yang layak mendapatkan amanah Quran atau menjadi nabi itu dua tokoh. Dianggap ini orang yang pantas jadi nabi. Jadi dulu nabi itu seolah-olah adalah berdasarkan proses audisi, berdasarkan kepantasan, kecakapan. Nah mereka merasa yang layak jadi nabi dua orang. Satu namanya Walid bin Mughirah, yang kedua adalah Abu Umar Mas'ud As-Saqafi dari Taif. Jadi dua orang ini dianggap paling layak jadi nabi. Ternyata udugan mereka meleset. Justru nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya marahlah seorang Walid, dan Walid hendak membuat perhitungan, hendak mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Dia berkata kepada Abu Jahal, saya akan bikin Muhammad malu dengan apa yang ada dalam diri dia. Singkatnya, dia datanglah ke rumah baginda Nabi untuk mempermalukan Nabi. Apa yang terjadi begitu dia datang, justru Nabi Muhammad menyambutnya dengan senyuman dan membacakan firman Allah beberapa ayat saja. Tiba-tiba yang tadinya semangat untuk mendebat, membantah, ya kalau bahasa anak sekarang itu speechless, nggak bisa ngomong, diem aja loh. Sampai dia keluar dari majelisnya Nabi, ketemu Nabi itu dalam keadaan lunglai ya, lemah gitu ya, tertunduk ya, dan itu membuat Abu Jahal tertawa dan berteriak histeris. Ya kok anak muda zaman itu ngecengin lah, lu berangkat kayak tentara, pulang kayak Cinderella kan gitu ya. Aku parah lu ya, berangkat kayak TNI, pulang kayak Hello Kitty, cemen banget kira-kira gitu. Apa kata seorang Walid? Ada sesuatu dari lisan Muhammad yang aku tak kuasa menahannya. Inilah di antara yang membuat Walid sendiri takluk hatinya. Meskipun kesombongannya akibat penyakit hatinya membuat dia mati itu punya kekuatan ini. Ya, makanya ya salah satu urusan menarik ya Ustadz Muhammad Muhammad Said ya, beliau mengutip pendapat bagaimana Nabi Muhammad ini tokoh komunikator ulung yang membuat siapapun yang mendengar isi ya, bahkan isi ceramahnya tidak ada yang tidak tunduk kecuali memang yang mereka dibutakan hatinya. Makanya segmen dakwahnya Nabi itu Masya Allah ya, Nabi itu bisa masuk ke kalangan orang miskin seperti Bilal bin Rabah, ke kalangan orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, bahkan Abu Bakar Siddiq, bahkan beliau bisa masuk juga ke kalangan misalnya perempuan, laki-laki, anak kecil, orang dewasa, kalangan atlet, ya, kalangan pedagang, kalangan tentara, kalangan militer, semuanya masuk. Kenapa? Ini adalah isyarat betapa hebatnya cara komunikasi Nabi. Inilah diantara makna bagaimana hebatnya Nabi yang disebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat 5. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami hendak berikan kepada Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang berat, yang mananya diantaranya ada perkataan yang berbekas, ya, karena berbobot sekali apa yang diucapkan Nabi. Nah, menariknya, untuk Nabi bisa mendapatkan yang namanya kekuatan, ya, the power of communication itu yang membuat manusia itu hatinya tunduk, dan disinilah kita belajar dari Quran bagaimana menguasai hati anak. Jurus yang pertama diajarkan sesuai dengan bagaimana Nabi bisa menguasai hati setiap manusia sekitarnya, yaitu Allah jelaskan di dalam surah Al-Muzammil ini mulai dari ayat 1 sampai 4-nya. Apa itu? Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baru yang kelima, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Lihat, ayat 1 sampai 4 sejatinya memuat dua kebiasaan yang wajib dilakukan Nabi sebelum yang kelima. Dimulailah Allah mengatakan kepada Nabi, wahai orang berselimut, ya, artinya disapa Nabi dengan zona nyamannya yang terbiasa dia sebagai seorang yang mungkin berada zona nyaman. Kemudian Allah katakan, qumil laila illa qalila, bangunlah engkau di tengah malam, ya, nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau kurang darinya, ya, warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. 4 ya, ayat ini memuat dua hal yang wajib dilakukan Nabi sebagai seorang pendakwah dan komunikator ulung. Apa?
Allah mengajarkan Nabi sebuah hal yang bahkan menjadi wajib bagi Nabi. Wajib di sini maknanya bukan wajib yang kita definisikan nggak boleh tinggalkan, tapi saking butuhnya Nabi akan hal ini, Nabi merutinkan setiap hari: satu, sholat malam; dua, tilawatil Quran. Disinilah kita sedang berupaya dalam hal ini memahami ayat surah Al-Muzammil ini mengajarkan bahwa untuk sampai kita bisa menguasai hati yang namanya manusia, khususnya anak-anak kita, maka yang pertama adalah menguasai hati itu dengan apa? Tidak ada cara lain menguasai hati kecuali dengan mendekat kepada pemilik hati, dengan merutinkan kebiasaan-kebiasaan yang wajib. Maka tidak ada cara lain bagi orang tua zaman now untuk menaklukkan hati anak kecuali mendawamkan dua amal. Satu, mendawamkan sholat malam; kedua, mendawamkan baca Quran dengan tartil. Maka mohon maaf nih, inilah salah satu mungkin bahan evaluasi muhasabah. Mungkin sebagian dari orang tua yang banyak curhat, berkeluh kesah. Ya, ya Ustadz ya, kenapa sih anak saya susah banget diatur? Padahal saya sudah sering banget belajar ilmu parenting, saya sudah ikuti seminar-seminar. Nah, kelemahannya cuman satu, maaf ini ya, orang tua zaman now mungkin girohnya untuk belajar parenting tinggi. Ya, mungkin mereka baru dapat ya, kayak saya dapat kabar dari Mas Syahid ya, staf saya ini waktu di share langsung di grup, langsung banyak yang klik gitu ya, langsung, padahal ini dadakan gitu ya, sekedar untuk misalnya meramaikan supaya malam ini sore ini banyak lah yang hadir dan ramai gitu. Mereka mungkin dadakan, tapi seminar kita paling cepat ikut. Buku parenting kayak Mas Aris, saya kaget udah beli Fatherman 2 aja gitu ya. Masya Allah ya, udah pesen gitu ya. Mungkin yang lain juga udah pesen juga. Buku parenting cepat belinya lah. Kemudian seminar-seminar yang terdekat offline ikut. Kalau bayar, bayar deh. Bodo amat, depan juga nggak ada masalah uangnya gitu ya. Apalagi semua dibelikan. Tapi ingat, kita senang menguasai ilmu berkaitan teknis, tapi sholat malam males, tilawah Quran nggak pernah ambruk. Maka inilah jawaban mengapa anak-anak kita itu sulit banget dikasih tahu, padahal kita sudah belajar teknis berkomunikasi kepada anak. Maka tidak bisa mengandalkan sekadar teknis. Bahwa kalau ingin kita benar-benar menguasai hati seperti Nabi yang menguasai hati dengan meminta kekuatan kepada pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang lain menganggap ya sholat malam kan sunnah, nggak dikerjain juga nggak apa-apa, tilawah Quran juga nggak dikerjain nggak apa-apa. Maka kalau kita dalam ini sebagai pendidik, dalam ini kita sebagai orang tua masih berpendapat gitu, maka yang kita rasakan dampaknya anak-anak menjauh dari kita. Mungkin nggak wajib, mungkin betul bahwa sholat malam itu nggak wajib, tapi ketika kita meremehkan amalan yang justru dilakukan para pendidik zaman dahulu, orang tua zaman dahulu, maka kita mendapatkan buahnya anak-anak yang sulit diatur. Nah, maka inilah mengapa kita mendawamkan itu dulu. Konsep dasar yang pertama harus kita kembangkan, bagaimana seseorang harus mendasarkan bahwa Allah lah yang harus kita dekati sebagai sumber pemilik hati. Kalau Allah kita jauhi, maka resikonya anak pun akan menjauh dari kita. Kenapa? Cara Allah menegur orang tua yang bermaksiat atau menjauh darinya, maka orang-orang yang dibutuhkan, yang diharapkan dekat dengan orang ini, maka orang ini menjauh. Makanya jangan meremehkan ketika orang yang kita harapkan dekat sama kita kok malah menjauh dari kita. Cara Allah mengingatkan itu begitu. Allah mengingatkan betapa orang tua yang menjauh darinya, Allah berikan teguran dengan orang makhluk sekitarnya yang menjauh darinya. Ya kalau menjauh darinya tukang nagih utang, kita bahagia ya, karena menjauh dari kita kan, alhamdulillah ya, yang tukang nagih utang jauh dari saya, bahagia banget, hidup merdeka dari ditagih utang. Tukang kredit jauh dari kita. Tapi orang terdekat yang kita harapkan, anak yang menjauh, ya istri yang menjauh, atau siapapun yang menjauh, gimana kok bisa ya saya ingin mendekat ke dia, mereka menjauh? Karena rahasianya adalah karena kita yang lalai dalam urusan berkaitan dengan spiritualitas. Maka semua nasihat yang berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan teknis dalam urusan yang mengaitkan hubungan kita dengan manusia, selalu
dimulai dengan hal yang pondasi banget, yaitu adalah spiritual. Seperti firman Allah misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 70, sebelum Allah menasihati kita dengan perkataan yang baik, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, barulah wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Atau ada surah An-Nisa 9, Allah juga mengatakan falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan falyaqulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik. Dimulai dengan ketakwaan, maka berdampak setelahnya kepada hal teknis, yaitu komunikasi kita. Maka ini menjadi fondasi pertama. Selain bahwa kita memperkuat ibadah yang berkaitan dengan daya pikat yang membuat anak itu mendekat kepada kita, dan yang mendekatkan itu adalah Allah. Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz gimana cara memikat, kan ada ilmu pengikat ya, ilmu pemikat ya. Sayangnya dukun-dukun itu memakai mantra-mantra yang disalahpahamin gitu ya. Bagaimana mau diri mempesona orang. Salah satunya kadang membaca, ya ini jangan ditiru ya, ini hanya komentar dukun-dukun yang memang mereka selalu berkaitan dengan dunia gaib dan jin ya. Seperti misalnya membaca ajian, membaca surat Yusuf sambil memegang pentol korek api gitu ya. Dan kalau kita melakukan ini masuk kesyirikan. Jangan sampai ini dilakukan. Ada yang begitu. Ya, ada yang datang ke saya, bener ada Ustadz ya. Ya, kawan lama sih gitu. Dulu waktu SMP biasa teman nongkrong gitu ya. Begitu tahu, wah antum ente di rumah ada pengajian ya. Aneh boleh ikut dong gitu. Datang aja gitu. Tapi baru datang pertanyaan standar dia apa? Ustaz, aneh boleh diajarin nggak cara melet gitu yang Islami gitu, gimana biar perempuan tergila-gila sama aneh gitu. Oh, cara melet yang Islami gampang. Ya datangnya perempuannya tinggal melet. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai gitu ya. Itu meletnya Islami banget sambil baca basmalah gitu. Ya, dibilang ya ente ya bercanda aja. Maksudnya gitu, bukan gitu. Maksudnya kan ada tuh yang bikin orang terpesona, terpikat gitu. Dan kita selalu mengandalkan bahwa itu dengan mantra-mantra, padahal tidak seperti itu. Terpesona orang kepada kita lagi-lagi karena hatinya dicondongkan kepada kita, karena kekuatan hubungan kita dengan Allah. Ya itulah membuat akhirnya kita tahu ya bagaimana kisah seorang Hanzalah ya, yang dalam hal ini dinikahkan dengan seorang wanita yang membuat ayahnya ini sempat nggak percaya gitu ya, karena Hanzalah itu kan diperintahkan untuk menikahi seorang wanita oleh Nabi ya, dan suruh melamar ya. Dalam hal ini ya, pada saat wanita ini seorang yang disebut bangsawan di masa itu yang memiliki anak perempuan dan disuruh Nabi. Maka saat itulah dia mendatangi dan menyatakan niatnya. Memang di awal sang ayah mengatakan agak gak terima. Ayahnya merasa bahwa wah jangan-jangan nih Hanzalah GR kali. Justru maksudnya Nabi menyuruh dia datang untuk melamarkan untuk Nabi Muhammad sendiri gitu ya. Ya, tapi Hanzalah meyakinkan, bukan kata Nabi Muhammad, saya disuruh mendatangi Bapak melamar anak Bapak. Iya, maksudnya buat Nabi Muhammad, bukan buat saya. Waktu Bapak yang ngelihat, mas buat Hanzalah sih ngelihat pribadinya gitu. Ini tampilan zohirnya, tampang ya madesu, masa depan suram gitu ya, fisiknya di bawah standar SNI, aduh muka juga nggak glowing amat, masih kalah lah gitu. Makanya nggak mungkin sampai dia dengan harus bilang, coba tanya lagi sama baginda Nabi, mungkin kalau salah dengar gitu. Maka dia pun mendatangi baginda Nabi. Ketika mendatangi baginda Nabi, ternyata baginda Nabi berulang kali mengatakan, lamarlah wanita itu untuk engkau. Ya, maka dia berulang kali mengatakan, datang lagi kepada si bapak ini. Ya, ketika datang kepada si bapak ini, dia tegaskan lagi bahwa Nabi menyuruh aku melamarkan. Ya, dalam hal ini wanita itu untuk anakmu untuk aku. Dan akhirnya sang ayah sempat awalnya menolak, tapi sang anak yang memang wanita soleha mendengar itu dan meminta berunding dengan ayahnya bersama ibunya sambil mengatakan, "Duhai ayah, kalau memang ini yang diperintahkan oleh Nabi untuk melamar aku, maka aku rela dunia akhirat untuk menerima pinangannya." Karena tidaklah mungkin Nabi memutuskan sesuatu kecuali kebaikan. Maka Hanzalah pun mendapatkan sesuatu yang nggak terpikirkan oleh dirinya.
dia seorang yang mungkin rendah di status sosial, tapi bisa ya mempersona bagaimana orang terdekat, terutama yang terpesona itu adalah seorang anak pejabat, anak bangsawan yang cantik dan luar biasa, Masya Allah. Pempesonanya itu disebabkan apa? Karena hati si wanita ini dicondongkan. Makanya kalau hati sudah dicondongkan, tidak ada yang menguasai, ya tidak ada yang bisa menolaknya. Maka kalau hati sudah diteguhkan, maka tidak ada yang bisa membelokkan kecuali ya yang menguasai hati itu Allah. Makanya kita sering dengar para khotib mengatakan mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah, menunjukkan barang siapa beri petunjuk ya alias dikuatkan hatinya untuk kebaikan, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Termasuk kata kita tahu kata para Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang disesatkan tidak akan juga yang bisa menunggukannya dalam kebaikan. Inilah mengapa kita harus berupaya yang pertama menguatkan hubungan kepada yang namanya Allah sebagai dasar memikat hati seseorang. Ini konsep dasar kalau ingin jadi ayah dan bunda yang menguasai hati anak. Yang kedua adalah hakikatnya ketika seseorang ingin menguasai, menaklukkan hati, maaf nih saya baru jurusnya ini masih standar dasar yang diajarkan oleh Islam. Bahwa jurus menaklukkan hati setelah kita mencari kekuatan pengikat hati dengan mendekat Allah dengan serangkaian ibadah, maka yang kedua, bekalilah diri dengan akhlakul karimah. Akhlak itu adalah sebaik-baiknya pemikat. Akhlak ada sebaik-baiknya penakluk hati. Ya, dalam konsep umum manusia pastinya tidak akan pernah bisa membenci orang berakhlak yang mulia. Makanya Nabi Muhammad itu sejatinya tidak dibenci karena dirinya. Ya, orang terpesona, bahkan Abu Jahal pun terpesona. Ya, tidak ada yang membenci Nabi. Yang dibenci sama orang terhadap Nabi itu bukan akhlaknya, bukan dirinya, tapi apa yang dibawanya. Sekiranya Nabi tidak membawa risalah Islam, maka dalam hal ini mungkin orang-orang dalam hal ini tidak akan pernah tidak akan pernah membenci Nabi. Orang baiknya luar biasa ya. Bagaimana orang-orang jahiliyah pun mencintai Nabi. Tapi karena Nabi dalam hal ini menjalankan misi risalah dakwah, maka misi risalah dakwah itulah menutup hati mereka. Maka kita nggak kebayang kalau sekiranya bukanlah karena akhlak, maka sebelum risalah dakwah aja udah ditolak, apalagi membawa risalah dakwah pasti akan berbeda. Nah, seperti itulah harusnya kita mengupayakan di depan anak-anak bahwa seorang ayah dan bunda yang berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya, yaitu akhlak yang mulia, yang membuat hati anak terpikat ditentukan selain ibadah tapi akhlak mulia. Yang sederhana misalnya bagaimana kita diajarkan untuk selalu tersenyum, karena senyum itu bagian dari cara yang berkomunikasi membuat orang lain nyaman. Makanya orang Arab tuh sampai diajari Nabi untuk tersenyum, saking bahwa orang Arab tuh karakternya jutek, judes gitu. Sampai keluar hadis tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, ya, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum terhadap saudara itu adalah sedekah, ya. Tapi jangan mentang-mentang senyum sedekah, kotak amal lewat disenyumin, ya, nggak bakal jadi masjid, ya. Setiap kotak amal lewat disenyumin, kotak amal lewat senyumin. Wah, kasihan Masjid Al Barokah Pama, ya. Itu berapa kali pengumuman di masjid selalu hari ini sumbangan sodako kita 1000 senyuman. Wah, nggak jadi bangun kubah, ya. Orang nyumbangnya senyuman semua, ya, nyumbang tetap. Tapi di antara yang kita pelajari, Nabi mengajarkan supaya orang itu tersenyum, karena orang di masyarakat Arab itu hal yang sederhana, memikat hati itu nggak dilakukan, yaitu untuk senyum. Ya, maka Nabi mengajarkan hal ini. Akhlak yang membuat orang terpikat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana akhlak kepada sesama itu dengan senyuman. Ya, dan inilah harusnya dijadikan sebagai satu pegangan di antara doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan, keturunannya akan menjadi pribadi yang memikat hati. Dan doa ini maksudnya adalah, yaitu adalah baginda Nabi SAW. Ya kan, Nabi Ibrahim dan surat
Ibrahim ayat 37 sempat berdoa kepada Allah dengan memohon harapkan bahwa supaya dia memiliki keturunan yang hati manusia cinta kepada keturunannya. Ya, disebutkan dalam surat ini bagaimana Ibrahim berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia simpatik atau menyukai kepada mereka, yaitu kepada keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya keturunannya mencintai atau dicintai oleh masyarakat. Dan itu yang dimaksud adalah karena keturunannya yang diantara buktinya adalah Nabi Muhammad SAW memiliki akhlakul karimah tadi. Ya, kita tahu bagaimana Nabi Muhammad itu dicintai banyak sama masyarakat. Ya, bayangkan bagaimana dia senang menolong, bayangkan bagaimana Nabi Muhammad itu ya ringan tangan dalam pengertian adalah cepat bereaksi, inisiatif melakukan pertolongan. Bahkan Nabi sudah terbiasa dalam aktivitas-aktivitas apa yang berupaya menegakkan keadilan dan aksi-aksi sosial. Ya, misalnya kayak beberapa ahli sirah menyebutkan Nabi dulu bergabung dalam sebuah kelompok penegak kebenaran namanya Hilful Fudul. Ya, Hilful Fudul adalah sebuah organisasi yang dimaksudkan di kota Mekah untuk menegakkan hukum di kota Mekah yang sempat porak-poranda karena ada orang-orang yang dengan sembarangan merampas para pendatang. Makanya Nabi menjadi simpatisan hadir di dalam rapat yang menegakkan hukum kota Mekah, yaitu adalah berupaya menjadi sosok yang peduli terhadap keamanan kota Mekah. Bahkan di antara prestasi Nabi atau sebuah pencapaian mulia Nabi di umur 20 tahun adalah ikut dalam pembebasan seorang wanita yang diculik oleh Bani Najjaj. Jadi ada seorang wanita sebutkan diculik oleh Bani Najjaj, dan saat itulah Nabi ikut dalam pembebasan tersebut. Jadi karakter Nabi dari mudanya menunjukkan bagaimana Rasulullah memiliki akhlak yang simpatik. Ya, akhlak yang membuat orang sangat terpesona, ya, bagaimana beliau sangat terpikat, orang semudah terpikat. Maka brandingnya beliau digerai Al-Amin. Nah, yang kita tadi bahas bahwa Rasul mampu membangun kesan sebelum pesan, dan itulah kata kunci pengasuhan yang tadi kita bahas. Dahulukanlah kesan sebelum pesan. Ya, anak-anak sulit merekam pesan kita, tapi memori akan kita direkam selamanya, yaitu kesan. Makanya kalau pribadi sudah berkesan, maka akan memberikan pengaruh. Ya, kalau dalam teori perdagangan atau teori jualan, apa yang dialami oleh orang yang berkesan adalah setiap konsumen akan melakukan repeat order. Ya, repeat order itu ngulang lagi gitu ya, atau pengen lagi gitu ya. Sehingga ada anak yang kadang-kadang pengennya ceramahnya itu lagi gitu, atau nasihatin aku lagi dong ya yang itu ya, yang dulu ya kisah Umar itu dong ya. Padahal kan kita udah bisa cerita, tapi karena cara kita membawakan cerita itu berkesan, walaupun pesannya nggak nangkep, maka dia akan repeat order. Sekali lagi, orang-orang yang mendapatkan kesan akan berupaya mengulang pesan, bahkan mencari pesan. Maka kalau pesan kita tidak nempel di kepala anak, karena kesan tentang kita tidak positif. Nabi Muhammad 40 tahun dakwahnya itu membangun kesan. Barulah ketika diangkat jadi nabi, beliau menyampaikan pesan. Jadi kesan dulu 40 tahun, baru pesannya pada saat berumur 40 tahun sampai umur 63. Jadi kita tahu nabi itu mengajarkan tentang kesan yang utama. Nah, kesan yang dibangunkan nabi adalah karena akhlak mulia nabi yang luar biasa. Nah, maka kalau kita pengen anak kita berkesan terhadap kita, maka tidak ada cara lain kecuali orang tua memperbaiki akhlak yang standar. Mulailah dengan berupaya memikat hati dengan berakhlak seperti lembut, ya. Karena itulah Allah katakan fabima rahmati minallah lintalahum, disebabkan kasih sayang Allah engkau bersikap lembut kepada mereka. Kelembutan adalah bagian dari akhlak yang memikat. Makanya susah kita untuk misalnya benci sama orang yang lembut. Anak itu susah benci sama ayah dan ibunda yang lembut. Maka kalau ada anak yang dalam hal ini, mohon maaf ya, tidak kagum kepada orang tuanya, bisa jadi karena kita sudah terlanjur di branding atau di image-kan sebagai orang yang kasar. Ya, kalau kita disebut kasar, maka yang terjadi anak-anak pun juga menjauh dari kita. Makanya dalam surat Ali Imran 159, ya Allah mengatakan
Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras lagi kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Jadi kalau kenapa anak kita kabur, ya definisi kabur pun ada dua. Ada kabur secara fisik, alias nggak mau mendekat. Ada kabur secara psikis, ya mungkin fisiknya terdekat dengan kita, tapi psikisnya menjauh, ya. Dia menjaga jarak dengan kita, menutup kupingnya, tidak menyimak kalau kita ngomong. Ya kebayangkan kalau kita ngomong tapi anak menyimak yang lain, macam handphone. Kenapa? Karena jiwanya kabur dari kita, dan itu sebabkan mungkin ada sikap kasar yang tidak disukai. Maka berakhlak mulia itu sejatinya satu di antara cara yang diajarkan Nabi untuk memiliki jurus yang memikat hati. Pemikat hati secara natural meminta kepada Allah supaya mengikat hati manusia dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Yang kedua, akhlak yang diajarkan oleh Nabi dalam hal yang sangat sederhana, dengan kelembutan, apalagi kemudian senang memberi, ya, seperti hadis Nabi mengatakan tahadu tahabu, ya, beri hadiah niscaya timbul cinta. Jadi kalau kita ingin membuat orang lain itu jatuh cinta, jangan pelit. Maka orang tua yang pelit itu membuat anak-anak itu enggan untuk mendekat, ya. Maka jangan sampai kita memiliki, ya, sifat pelit. Kadang-kadang maaf, kita berlindung di balik kata hemat untuk, ya, membenarkan sikap pelit, karena antara pelit dan hemat itu berbeda, ya. Karena pelit itu nanti terkait dengan ortu yang track recordnya itu memang dianggap jarang mengasih, ya. Beda kalau orang tua hemat. Kalau dia pun hemat, maka dia tetap ngasih, tapi dengan standar yang dibutuhkan, yang membuat pengeluaran tidak jebol, tapi anak-anak tetap mendapatkan manfaatnya. Ada sebuah kompensasi di sini dari orang tua yang disebut adalah orang tua yang hemat, bahwa mama nggak bisa ngeluarin uang banyak, nah, dana budgetnya sekian, ayah juga, nah. Tapi kalau misalnya nanti pulangnya belikan ini gimana? Jadi ada kompensasi atau ada sikap baik, ya, dengan kelembutan. Karena ada orang yang maaf, ya, orang pelit itu biasanya indikatornya gampang marah. Ya, ketika udah ngasih minta lagi, tadi juga begini. Makanya kalau ada sebagian orang tua berlindung balik hemat tapi marah-marah, jujur itu bukan hemat, itu pelit biasanya. Nah, itulah membuat anak-anak menjauh dari sebagian besar orang tua. Nah, maka akhlak yang memang harus kita latih yang berkaitan dengan muamalah, adab-adab kepada manusia, terutama kepada anak, itu yang harusnya kita pegang. Jadi kita belum bicara jurus-jurus terkara teknis, tapi bagaimana Islam menguasai hati itu sudah diajarkan, ya, dalam beberapa kitab yang jelaskan para ulama. Mulai dari kita beribadah kepada Allah sebagai rumus, ya, menguasai hati manusia. Yang kedua adalah perbaiki akhlak dan sikap kita. Kalau kita terkesan orang tua yang jarang senyum, emosional, gampang marah, maka itulah membuat anak menjauh dari kita, dan itulah awal dari kesulitan kita untuk menguasai hati anak. Maka momen ini karena waktu kita terbatas, sudah pukul 16.31 waktu Indonesia bagian barat, ya, sementara di sang atas sudah pukul 17.31, sehingga ini momentum untuk kita belajar untuk memperbaiki kualitas pengasuhan kita untuk menjemikat hati anak. Mohon maaf karena waktu, kita lanjutkan di pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya seputar menguasai atau mengikat hati anak. Nanti mungkin di pekan atau waktu berikutnya kita akan bahas hal teknis, ya, ini baru terkait dasar-dasar pondasi menguasai hati anak. Nanti di pertemuan berikutnya kita baru mulai bagaimana kebutuhan anak dari orang tuanya kepada orang tuanya, apa saja yang membuat mereka terpikat. Ya, nanti kita akan bahas orang tua yang dirindukan atau orang tua yang dicintai. Wallahualam bishawab. Aku lu qulaza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Binti yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kepada Ayah Bunda, silakan yang ingin bertanya masalah pendapat baik tentang tema kali ini ataupun kalau misal malu, silakan sambil nunggu jamaah yang lain boleh. Silakan. Baik, makasih Mas Sulum. Ada satu pertanyaan, walaupun tadi masih dasar, tapi insya Allah cukup kuat kalau bisa kita lakukan.
pertanyaan saya gini, Ustaz. Gimana cara meyakinkan ke anak-anak kita gitu ya, terkait dengan tadi kan gemar memberi gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka terjebak. Satu sisi kita ingin memberikan apa yang diinginkan oleh dia, tapi itu sebatas keinginan gitu. Mungkin sayanya menyampaikannya mungkin kurang berkesan gitu. Bagaimana cara mungkin sedikit teknis, Ustaz, meyakinkan anak kalau ini tuh kamu belum waktunya gitu. Terima kasih, Ustaz. Iya, baik, Masya Allah, jazakallah khair Pak Aris. Pertama, kalau kita lihat hal-hal yang terkait dan keinginan ini berdampak kepada perilaku buruk yang kita khawatirkan, maka kita tegas menolaknya dan itu nggak masalah ya. Dan ini justru dibahas oleh Ibnu Qayyim sebagai kewajiban orang tua, karena justru jika ada orang tua yang dalam hal ini senantiasa memberi, bahkan tidak menseleksi apakah ini merusak anak, itu termasuk orang tua yang zalim. Ya, sebagaimana beliau ucapkan dalam kitab Tufatul Maudud, ya, wa kamimman ashko waladahu wa filzata kabadi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya, belahan jiwanya di dunia akhirat karena tiga hal. Satu, cuek terhadap anak, dua, tidak mendidik adab, dan yang ketiga, dan ini yang disinggung sesuai dengan pertanyaan Mas Aris, yaitu memfasilitasi syahwat anak. Jadi orang tua yang memfasilitasi syahwat itu adalah hal yang kita jelas-jelas buruk untuk dia, kita karena nggak tega, nggak pengen disebut pelit, kita beliin. Inilah hal yang harus kita pahami, ya, tidak boleh begitu. Tapi yang perlu kita pahami, sebagian besar anak mendefinisikan pelit itu karena mereka mengambil setiap kejadian itu tidak satu fragmen ya. Pelit itu adalah kesimpulan atas konsistensi kita yang mungkin tidak memberikan kompensasi atas penolakan. Contoh gini, kalau kita menolak anak untuk satu hal yang dia anggap bahaya, maka jangan sampai nggak ada kompensasi. Kompensasi adalah cara kita untuk meredam opini bahwa kita sosok ayah yang pelit. Misalnya gini, maaf ya nak, kalau gitu ayah khawatir akan membahayakan kamu karena misalnya itu apalagi handphone ya di umur ini begini. Kalau misalnya ayah belikan, misalnya kita beli apa ya, main bola gimana? Yuk ayah ajak beli bola yang bisa kamu main buat tendang-tendangan di rumah. Ada kompensasi meskipun tidak sesuai harapan anak, gak ada masalah. Sebagian besar anak itu memberikan label pelit karena maaf, biasanya pelit itu konsisten untuk nolak gitu ya, apa aja nggak ya, apa aja yang dikasih. Boleh nggak ya aku beli handphone? Nggak boleh. Boleh nggak ya, nggak boleh, semua nggak boleh. Jawabannya ya sesuai kata Prabowo, karena kita nggak ada uang gitu ya, karena kita nggak punya duit gitu. Jadi kalau itu yang dilihat oleh anak, ya mungkin ada anak yang menerima, tapi ada juga anak yang mungkin ya menyimpulkan bagaimana kok ayahnya bisa misalnya royal untuk beberapa hal, tapi kok sangat untuk dalam hal ini ayahnya pelit ya untuk berkaitan dan diri dia. Itulah kenapa mengenalkan, memahamkan anak itu bisa kita lakukan, tapi memberi kompensasi terhadap apa yang selama ini tidak kita berikan, itu cara meredam pandangan anak tentang kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Pak Aris. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum. Seberapa penting sih Ustaz kita untuk membranding diri kita dengan sikap lemah lembut terhadap anak, sedangkan diri kita sendiri kurang memahami mana itu sikap lembut dan mana itu sikap memanjakan? Iya, pertama sikap lembut itu bukan branding ya, itu akhlak yang harusnya dasarnya bukan karena ada maunya sama anak. Kalau kita pahami konsep akhlak itu adalah Allah akan mencintai kita, maka branding kalau kita harapkan ke anak ujung-ujungnya pencitraan.
Dan kalau pencitraan itu narsis aja kita. Maka kita harus tahu bahwa akhlak itu nggak ada kepentingannya dengan anak. Mau anak kita siapapun, bahwa lembut itu diajarkan Nabi. Ya, bahwa lembut diajarkan Nabi. Jadi lembut itulah yang supaya. Nah, pertanyaannya, sering kita terjebak kalau lembut dengan memanjakan. Memanjakan itu yang justru zolim. Orang tua lembut itu punya kaidah dua. Di dalam Quran lembut itu harus pakai koridor surah Al-Furqan ayat 56. Wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Jadi anak itu berada dalam dua koridor, kabar gembira alias hal-hal yang dibutuhkan kita berikan, peringatan hal-hal yang melanggar, yang membahayakan dia kita kasih tahu. Semuanya koridornya tetap lembut. Kabar gembira identik kelembutan, tapi ngasih peringatan juga lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya ketika menegur Nabi Adam yang dalam hal ini melanggar larangannya, yaitu Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah. Apa kata Allah? Ala anhakuma antilkuma syajarah wa kullakuma inna syaitona lakuma adu mubin. Bukankah aku sudah katakan Adam jangan dekati pohon itu, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi tentu dalam hal ini tetap kita tegas melarang apa yang membahayakan dia, tapi nggak boleh sambil bentak-bentak. Maaf, misalnya kita pakai kata gini, maaf ya nak, nggak boleh. Iya, maaf, ini membahayakan kamu. Nggak boleh gini, awas kamu, pakai itu lagi. Itu yang disebut kasar. Jadi bedakan bahwa mencegah, melarang, membuat anak tidak memakai sesuatu, itu kewajiban. Kalau enggak, kita orang tua yang jahat. Orang tua jahat adalah membiarkan anak dalam hal yang menyesarkan diri dia. Jadi saya ingat salah satu diskusi dengan anak kami yang bungsu. Dia bilang ambil kesimpulan, Abi, aku tahu kenapa Abi tadi negor aku. Sampai aku pikir Abi marah-marah sama aku. Ya, tapi aku tahu hal itu bentuk karena Abi sayang. Nah, iya, karena kan kalau aku dibiarin, aku bakal jadi kebiasaan buruk ya, Bi. Iya. Jadi sampai akhirnya saya cerita ada seorang anak yang biasa ngambil barang temannya, terus orang tua bilang, udah nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Kemudian dia ngambil barang tetangga, terus dia bilang, udah namanya anak-anak Bu, selalu ada pembenaran. Ujung-ujungnya suatu hari ya, ini kisah fiktif tadi anak saya, tapi dapat bacaan di sini. Ketika tiba-tiba ada dompet yang kelihatan muncul di balik celana seorang, dia akhirnya mengambil dan kabur ya. Kemudian diteriakin sama orang tersebut, ini anaknya udah gede. Maling, maling. Akhirnya warga mengejar dia, digebukin. Akhirnya orang mukanya bonyok. Akhirnya ibunya datang, sampai bapaknya datang. Jangan pukul anak saya, jangan pukul anak saya. Sampai mukanya bengep sebagainya. Akhirnya anak itu berhasil selamatkan, nggak sampai mati. Bapak ibunya nanyain, kamu kenapa nak ngambil punya orang? Kenapa kamu lakukan itu gitu. Kemudian anak ini bilang, nggak tahu Bu, aku dari kecil kan udah biasa kayak gini. Dan ibu biasa aja nggak pernah nyegah aku. Ya, ini cerita saya ke anak. Sampai anak saya paham. Oh gitu ya, Bi. Jadi kenapa Abi tadi negor aku? Ya berarti supaya aku supaya nggak kebiasaan. Iya. Dan itu Abi kan negornya nggak marah-marah. Abi kan nggak bentak-bentak. Abi cuma bilang Abi nggak suka. Ya. Dan itu yang membuat anak menyadari. Jadi ingat, kewajiban kita menjaga apa yang membuat anak baik, tapi koridornya tetap lembut. Jadi definisi lembut membacakan adalah orang tua yang tidak tahu apa yang membahayakan anak, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak, dan dia biarkan. Itulah yang disebut lembut yang memanjakan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi Ustaz. Bagaimana misalnya kalau misalnya kita sudah kepada anak itu bagaimana? Iya, pertama istighfar dulu di hadapan Allah, karena bisa jadi marahnya kita marah yang melukai, malah marah yang berbekas, marah yang akan direkam dan memori alam bawah sadarnya dan akan membuat dirinya merasa tidak nyaman. Dan itu secara syariat itu sesuatu yang dilarang. Makanya hadis Nabi mengatakan la taghdab, jangan kamu godab itu marah yang berlebihan yang membuat orang lain tidak nyaman. Makanya hadisnya mengatakan larangan untuk bersikap godab. Kalau kita melakukan itu, maka buru-buru istighfar kepada Allah. Yang kedua, buru-buru kita minta maaf ke anak. Dan ini bukan menjatuhkan harga diri. Minta maaf kepada anak bisa
jadi peluang mengajarkan anak akhlak baru, yaitu namanya maaf. Jadi ketika seseorang minta maaf kepada anaknya, bukan menjatuh harga diri, anak tahu bahwa ayahnya tidak sempurna, tapi ayahnya meningkatkan kualitas dirinya. Kayak buku Fatherman yang kami tulis kan, buku judulnya apa, di tagline-nya di awal kan, anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna, anak membutuhkan ayah meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian yang ketiga adalah memahami kalau anak sedikit trauma akibat marah kita. Misalnya anak tidak langsung maafkan, tapi menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Dan jangan langsung kita bilang, Papa udah minta maaf, kamu masih begini. Ingat, dalam konteks ini kita harus ingat rumus sederhana bagi manusia, wanita atau anak-anak bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Jadi maafin sih bisa, melupakannya agak susah, dan itu yang terekam dalam alam bawah sadar dia. Jadi kita harus terima dulu bahwa kompensasi dari apa yang sejati kita lakukan. Nah, yang keempat, berupalah menghapus keburukan akibat marah kita dengan kebaikan. Kan kata Nabi, ikutilah amal keburukanmu dengan kebaikan. Artinya kalau kita melakukan sesuatu yang buruk dan memberontak, maka habis hapuskanlah dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan menghilangkan memori keburukan yang sudah ada nempel di kepala anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi kalau kita punya kebaikan yang banyak, memori keburukan itu akan terusir dengan sendirinya. Ya, wallahualam shawab. Terima kasih Ustaz. Ini kepada Bunda Nur Salama, silakan jika ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas waktu yang diberikan kepada saya gitu ya. Luar biasa, meskipun baru masuk, saya baru dapat link dari Kang Husen, baru buka HP, tapi saya langsung masuk, rupanya udah bubar, tapi alhamdulillah masih dapat kesempatan bertanya. Ini Ustaz, pertanyaan saya sebenarnya materinya luar biasa gitu ya, saya rasa daging semua dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan. Yang menjadi pertanyaan saya itu begini Ustaz, terus terang kalau bicara masalah lembut itu yang memikat hati, ini rasanya jauh dari saya gitu loh. Saya orangnya karakternya memang agak kasar apa ya. Terus saya tuh kalau ada orang lemah lembut itu saya suka iri, tapi saya kok rasanya berat gitu loh mau ngomong kalau kalem-kalem sama anak saya, modelnya saya tuh kayak gini gitu. Nah, gimana ya tipsnya supaya saya tuh bisa kadang-kadang kalau ya habis ikut pengajian seperti ini, ya habis ikut kegiatan seperti ini rasanya bisa, saya insya Allah bisa, pasti bisa. Tapi kadang kalau sudah menghadapi bocil lagi riuh itu rasanya sudah hilang semuanya ya. Teori-teori tadi lenyap gitu. Mohon tipsnya Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik Bunda Nur Salamah ya, kalau biasa minta tips itu tukang parkir biasanya gitu. Jadi saya biasa jarang ngasih tips. Jadi gini Bunda, pertama poinnya adalah bahwa sebagian besar sikap kita setelah dewasa menjadi ibu sangat dipengaruhi apa yang kita peroleh waktu kecil. Ini disebut sebagai parenting debt atau parenting pain, utang dan luka pengasuhan. Jadi kalau Bunda mau mengevaluasi, sebenarnya Bunda jujur-jujuran terhadap diri. Saya waktu kecilnya mendapatkan apa dari Bapak Ibu saya? Karena isi kepala kita ini seperti teko yang dituang isinya oleh pemilik rumah. Nanti dikuangin ke gelas, itulah yang dituang, yang isi pertama kali. Kalau waktu Bunda kecil, Bunda mendapatkan lebih banyak maaf kata-kata buruk, dalam hal ini seperti caci maki, bahkan Bunda merasakan tidak dekat dengan orang tua, khususnya ibu ya, bahwa sebagian besar ibu-ibu yang kasar ada pengaruh dengan ketidakdekatan dengan ibunya juga di masa lalunya. Ini ada beberapa riset menyebutkan ini. Sehingga kalau Bunda menyadari ada pengaruh dulu pola asuh di sini, beresin apa yang sejatinya Bunda peroleh ini. Pertama, menyadari oh iya ya, ini kayaknya bapak saya nih, kena ibu saya nih. Jadi saya memang begini, makanya saya tidak punya sifat lembut kepada anak saya karena saya dibesarkan dengan caci maki oleh bapak ibu saya, atau saya jarang dipeluk karena sebagian besar wanita yang jarang dipeluk mengalami sindrom sebut skin hanger. Skin hanger itu sindrom dialami sebagian orang yang tidak pernah disentuh kulitnya oleh orang tua, khususnya ibu, sehingga dia menjadi pribadi yang emosional ya, kalau istilah netizen plus 62 juniper, julid, nyinyir, baper gitu ya. Jadi dia pribadi yang emosional, gampang marah, kemudian sorot matanya itu kayak sorot mata debt collector, ngajak ribut ya gitulah. Jadi
Kalau kita merasakan seperti itu, maka yang kita harus sadari di situ ada hal yang membuat kita jadi, iya nih Bapak Ibu saya. Apa yang pertama kita lakukan? Pertama ya kita menerima dan memaafkan dulu Bapak Ibu kita. Jangan-jangan masih ada ganjalan di hati. Kalau memang itu faktor utamanya. Nah, jangan kita masih sama Bapak Ibu kayak aja, kita sekarang masih agak kaku, agak jauh, menghindar. Ah, males ah ketemu mama, udah tahu gitu. Jadi ini seturun-temurun yang kita rasakan ini, beresin. Karena selagi kita nggak bisa lapang, maafkan, akan terus bawa itu. Yang kedua, barulah kita mulai melakukan reparenting, restart ulang isi kepala kita, restore lagi. Dengan apa? Program baru. Program baru itu bisa kita isi dengan cara manual dari kita, atau kita minta tolong pasangan kita, bilang sama pasangan, Mas, aku tuh dibesarkan dengan begini-begini, aku tuh nggak pernah diajarkan memeluk, nggak pernah berkata lembut, maka bantu akulah. Di antara peran pasangan adalah membantu dalam hal ini kita menjadi pribadi yang lebih lembut. Dengan apa? Dia membisikkan kalimat cinta, dia banyak mengusap punggung kita, dia banyak memeluk kita, itu sangat membantu. Tapi ketika kita menyadari bahwa mungkin peran pasangan tidak maksimal, kita bisa berbanyak membaca isi kepala kita. Nah, di antara cara membuat kita bersikap lebih lembut, tontonan dan tayangan kita harusnya sudah kita sortir ya sekarang. Jangan tonton tayangan yang banyak mengajarkan kekerasan verbal maupun nonverbal. Carilah tontonan, bahkan bacaan ya. Beberapa ahli menyebutkan bacaan sastra itu sangat-sangat mempengaruhi jiwa manusia menjadi lebih lembut, lebih baik. Jadi kalau bisa Bunda dalam hal ini bertanya, mulai membiasakan ya untuk membaca bacaan sastra, puisi-puisi yang itu sangat membantu bagaimana orang tua itu bisa menjadi pribadi yang isi kepala kita dengan seperti itu. Jadi misalnya kita mulailah dari sekarang nih, paksain diri nih baca bacaan sastra, ya nggak suka apa kita asah. Karena di antara pengasahan itu ada seperti yang berikutnya, membangun sifat empati dengan sering-sering mengusap kepala anak yatim, terjun aktivitas sosial. Karena ketika Bunda jiwanya sudah lembut, hatinya sudah lembut, maka itu sangat mempengaruhi nanti sikap kepada Ananda. Nah, itu, atau yang paling penting, kalau Bunda merasa bahwa ini tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini, Ustadz jujur, ini sudah sampaikan sama Ustadz dan saya praktekkan susah, maka Bunda butuh professional help, alias mau tidak mau segera datangi psikolog, konselor terdekat untuk Bunda bisa dilakukan konseling yang membuat Bunda bisa lebih baik dalam hal ini. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Pendri dan juga Bu Nur Salama yang telah memberikan pertanyaan, dan juga pada semua yang telah bertanya. Alhamdulillah ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk pada kita. Tapi berhubung waktu kita sudah mendekati maghrib di waktu Indonesia bagian tengah, maka kajian hari ini akan kami cukup sampai di sini. Untuk Ustadz silakan untuk memimpin doa untuk kajian pada sore hari ini, Ustadz. Baik, makasih Mas Ulum, Bunda Ayah semua, makasih sudah bergabung di kelas atau kajian rutin kita. Insya Allah bulan depan bergabung lagi ya, dan nanti ada link yang akan disampaikan juga dari kajian Pak Mas Sangatta ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi jalal wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na na'budzaka bi ni'matika alaina wa na'bu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana auzina an asykura ni'mataka allati an'amta alaina wala walidina walan amala sholih yang tardahu wa aslih lana fi zurriyatina. Rabbana filana walidina warhamhum kama rabbana sagara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah bergabung dalam kajian sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan di hari Kamis juga di jam yang sama, yaitu di jam 16.30 ya, 16.30 WITA. Dicatat ya, WITA 16.30 insya Allah.
Kemudian jika ayah bunda penasaran dengan kajian sebelumnya, alhamdulillah kita sudah merekod semua dalam Facebook ya. Silakan aja dicari di Facebook, ada Masjid Pama Al Barokah. Silakan di situ dicek-cek kajian bersama Ustadz Benny Jayasuro. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan kepada Ustadz bermanfaat bagi kita semua dan juga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Terima kasih Sama-sama. Jazakallah Ustaz. Mohon maaf ya Bunda, apabila ada pertanyaan belum disampaikan, insya Allah Kamis depan akan kami sampaikan kepada Ustaz. Silakan Pak Aris. Ustadz Ulum. Jazakallah khair Ustaz. Sin live ya, Ulum. Bubarkan sekalian Pak Aris. Mari.